Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ketua kelas. Oke, hari ini kita akan belajar tentang rotasi dan revolusi bumi beserta dampaknya. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, di sini kalian ada yang pernah naik kendaraan? Coba amati sekitar kalian, apa yang terjadi? Karena Bu, pohon sama tiang listriknya itu jadi bergerak. Nah, itu akibat dari rotasi bumi. Jadi yang bergerak itu bukan tiang listrik atau pohon-pohonnya, melainkan kalian yang bergerak melalui mereka. Nah, Ibu ingin men-share PPT tentang rotasi dan revolusi bumi. Sebelum Ibu menjelaskan apa itu rotasi bumi, ada yang tahu apa itu rotasi bumi? Saya mau jawab, Bu. Silakan, Bagas. Jadi rotasi bumi itu adalah rotasi bumi pada porosnya. Ya, benar. Jadi rotasi bumi itu adalah pergerakan bumi mengelilingi sumbunya atau porosnya dari arah barat ke timur. Lamanya rotasi bumi disebut kala rotasi, yaitu selama 23 jam, 50 menit, 4 detik, atau disebut 1 hari. Di sini ada akibat dari rotasi bumi. Yang pertama ada pergantian siang dan malam, yang kedua ada perbedaan waktu di berbagai tempat di bumi, yang ketiga peredaran semua harian matahari, yang keempat ada peredaran kecepatan gravitasi, dan yang terakhir itu ada pergerakan arah mata angin. Kita langsung masuk ke revolusi bumi. Di sini ada yang tahu revolusi bumi itu apa? Silakan Sabrina. Revolusi bumi adalah perputaran bumi pada matahari. Ya, benar. Jadi revolusi bumi itu adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Sekali berevolusi, bumi memerlukan waktu 365 hari, 6 jam, 9 menit, 10 detik, atau sering disebut 1 tahun pada penanggalan Masehi. Di sini ada akibat dari revolusi bumi. Yang pertama itu ada perbedaan lama siang dan malam hari. Yang kedua ada gerak semu tahunan matahari. Yang ketiga perubahan musim. Dan yang terakhir ada penanggalan kalender Masehi. Selanjutnya Ibu akan men-share video tentang dampak revolusi bumi. Oke, setelah melihat video tadi, adakah yang ingin bertanya? Ya, Bu. Silakan Amaya. Tadi kan dampak dari rotasi bumi salah satunya ada terjadinya siang dan malam. Prosesnya terjadinya siang dan malam itu gimana sih? Oke, jadi proses terjadinya siang dan malam tadi kan itu rotasi bumi ya. Jadi si bumi itu berputar pada porosnya. Ketika matahari itu menghadap ke bumi, bumi yang berhadapan langsung dengan matahari itu terjadinya siang. Sedangkan bagian bumi yang membelakangi matahari itu akan menjadi gelap dan terjadinya malam. Jadi yang bergerak itu adalah buminya berporos, bukan mataharinya yang bergerak. Begitu Alaya? Terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak jauh. Oke, kalau nggak ada yang bertanya lagi, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok untuk mendiskusikan tentang dampak dari rotasi dan revolusi bumi. Ibu kasih waktu 15 menit. Oke, baik anak-anak, waktunya sudah habis. Ibu mau perwakilan dari kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusinya. Silakan ke depan. Perkenalkan semua, nama saya Pungki, perwakilan kelompok 1. Jadi saya akan memaparkan hasil diskusi kami dari kelompok 1, yaitu tentang dampak rotasi bumi. Jadi menurut diskusi kami itu perbedaan waktu antara satu tempat dengan tempat lain itu berdasarkan garis bujur tempat tersebut, dan ini adalah akibat dari rotasi bumi. Jadi sekali rotasi bumi itu lamanya 24 jam, atau tadi 23 jam 56 menit 4 detik. Setiap tempat di permukaan bumi itu telah berputar sebesar 360 derajat. Dengan demikian setiap 15 derajat atau kelipatannya tersebut itu disebut bujur standar.
Dan juga waktu bujur standar disebut waktu lokal yang masing-masing berselisih 1 jam dengan waktu lokal berikutnya. Itu juga di permukaan ini terdapat 24 waktu lokal. Penetapan waktu itu dimulai dari garis bujur 0 derajat, yaitu di kota Greenwich di London, Inggris. Ini juga garis bujur di sebelah timurnya. Terus selanjutnya disebut bujur timur. Waktunya itu lebih awal atau ditambahkan 1 jam setiap kelipatan 15 derajat. Sedangkan garis bujur yang ada di sebelah baratnya atau bujur barat itu waktunya lebih lambat atau dikurangi 1 jam setiap kelipatan 15 derajat. Jadi itu hasil diskusi kami dari kelompok 1. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya atau menambahkan? Saya Bu, dari kelompok 2 mau menambahkan contohnya. Jadi jika kota Jakarta berada pada bujur standar 105 derajat, maka masuk dalam waktu Indonesia Barat. Maka selisih waktu antara Jakarta dengan batas waktu internasional adalah 7 jam lebih awal. Artinya ketika di Jakarta sudah jam 7 pagi, di London masih jam 0 tengah malam. Oke, bagus. Terima kasih Pungki, boleh silakan duduk. Terima kasih juga Amalia sudah menambahkan contoh dari kasus tersebut. Jadi teman-teman kalian bisa lebih paham apa itu tentang rotasi bumi. Yang dimaksud dengan gerak semu tahunan matahari. Akibat dari revolusi bumi. Itulah Bu, itu iya terjadi siang dan malam. Karena sudah langsung evaluasi. Oke, karena tadi sudah menjawab semuanya, kita akhiri ya pertemuan kali ini. Boleh ketua kelas ditutup dengan doa. Baik teman-teman, alangkah baiknya untuk mengakhiri kelas pada hari ini kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih anak-anak sudah semangat belajarnya hari ini. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.